tinggal ngomong teknis. Cuma arah hidayah dan segalanya gitu. Nah, tentu selalu tiap tahun kita melakukan rapat-rapat seperti ini dengan kondisi yang memang saya kira sangat klasik. Ya. Demikian kalau dari sisi aparatur, personil, saya kira dulu zaman Ciamis dengan Tangerang beda. Minimal sekarang sudah ada Pak Kapolres langsung, Pak Dandim, beberapa perangkat juga sudah ada. Ada beberapa hal yang perlu saya soroti, tidak dulu waktunya nggak cukup Pak, ya. Harus rapat-rapat tertentu nanti terkait dengan keterlibatan masyarakat. Saya sangat berharap kalau bisa hadir pada kesempatan yang berbeda ini tetapi tidak ada. Walaupun juga ada, lalu kepala desa yang memang menjadi destinasi. Nah, semuanya hadir, tapi juga nggak semua. Di Bogor kan, Langkap ada. Kita boleh Pak, lihat. Maksudnya ini kan penting. Bahkan desa-desa tadi yang disampaikan oleh Pak Satpol PP. Ya. Karena saya juga mengalami menjadi lembaga desa. Nah, bagaimana desa Pangandaran kesiapan menghadapi Nataru dan sebagainya, termasuk keterlibatan lembaga desanya, Binmasnya dan sebagainya. Saya kira ini penting bagaimana agar dan nggak boleh juga terjadi seperti dulu pernah Binmas Cikalong ditaruh di desa Pangandaran. Begitu nanya sarwa ada nyawa jadi tamu. Jadi pernah kejadian waktu itu didorong kan? Waduh, belum sekarang jalan yang Jabar Tengah ini sudah mulai diselesaikan. Sekarang banyak orang yang pakai mobil kecil sama motor itu lewat desa ini. Banyak Langkap dari Pak Kapolres melalui Pak Kasat Lantasnya, strateginya harus seperti apa, dan juga saya kira nanti secara teknis ataupun siapnya, ya. Sehingga dari sisi tadi kelembagaan untuk koordinasi, yang kedua kaitan dengan sampah. Ini sampah menarik. Saya juga memberikan saran. Dulu kita pernah lakukan zaman demo, destinasi management organization. Dulu alat kita terbatas sekali. Kita juga ingin menghitung berapa sih perkiraan volume sampah yang pada saat Nataru. Kita dulu pernah melakukan volunteer lah, ya, atau sewa kendaraan. Ya. Jangan beli, keburu. Sewa saja. Saya kira di Natal tahun baru banyak dump yang tidak operasi. Ya. Jadi memanfaatkan potensi yang ada. Ini kan antisipasi bagaimana agar kan persoalan orang untuk mengumpulnya ada, tapi yang ngangkutkan ada. Tadi sudah strategi jam yang juga berbeda, ada jam malam. Ya. Jadi emang idealnya wisatawan buka mata itu semua udah clear. Jangan sampai masuknya armada pengangkut sampah berbarengan dengan wisatawan. Kemudian kamu jadi novel bareng datang, bahkan kamu terus saya di pel gitu kan. Memang idealnya begitu, jamnya berbeda. Nah kalau alat yang ada, saran saya lebih baik yang melibatkan ajak ngobrolan para pemilik armada terutama yang benar untuk diaktifkan di Natal dan Tahun Baru. Yang kedua ada 130 pesakon. Nah, 150 pesakon. Cara kerjanya saya mohon itu di rumah, tidak di jalan raya dan
di lokasi pantai yang ada pedagangnya. Yang kita jual ini kan pantainya. Tadi ada foto, tapi itu foto kegiatan, bukan hari-hari, bahkan bukan saat weekend. Nah justru apalagi sekarang musim hujan, di barat anginnya juga angin barat, pasti banyak sarah atau sampah kiriman. Nah sehingga proyeksi nanti di Nataru petugas kebersihan lebih di pantai, bukan di pinggir jalan. Saya kira didorong agar pengusaha pedagang yang ada di pantai juga untuk sebelum buka membersihkan sekitarnya, dan saya kira bisa dilakukan kerjasama nanti dengan balawista yang memang punya pusat informasi untuk di pantai. Dan saya juga tidak melihat tadi paparan bagaimana strategi keamanan laut dan pantai. Diharapkan kan zero accident, bahkan zero kematian. Nah, ini juga perlu konsentrasi petugas. Tadi bisa bukan hanya urusan sampahnya, tetapi juga urusan bagaimana keamanan, kenyamanan wisatawan, bahkan keselamatan wisatawan di laut dan pantai. Karena memang proyeksinya kita masih ke arah pantai, selain beberapa destinasi yang memang menggunakan alat sanitira, di rumah dan sebagainya. Ini juga harus menjadi perhatian. Bicara saya tadi, kalau memang Ramadan kita sedikit, dan kita dulu pernah dengan Denko melakukan langkah-langkah itu, pasti ada penambahan petugas, ada penambahan sewa alat dan sebagainya. Dikelola disuruh orang masa detik, ampuna disuruh jeung preman ngahijina di rumah. Jika pihak ketiga itu juga alasan belum ketemu model, jadi pendapatannya jauh. Nah, sehingga tadi kalau ukuran saya pajak hotel restoran itu menjadi salah satu ukuran, karena itu akan berbanding lurus, ya akan berbanding lurus. Nah, ini juga apakah nanti parkir diambil ada petugas di game atau di objek apa di tempat-tempat tertentu. Ya, ini juga harus jadi strategi nanti, karena juga double pembayaran, Pak. Ya, maksudnya bukan double pembayaran sistemnya, tetapi ada objek yang retribusi yang harus dibayar. Pertama harus bayar untuk retribusi wisata, yang kedua nanti bayar untuk parkir. Coba itu hitung berapa detik, berapa menit. Nah ini juga berpotensi untuk macet dan sebagainya. Nanti silakan lah secara teknis seperti apa. Saya hanya di kesempatan yang berbahagia ini memberikan saran, masukan terkait langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang memang harus off, dan terus kemudian pada saat pelaksanaan selesai Natal tanggal 26 sampai tanggal 28 beroperasional seperti biasa. Tanggal 29 sampai dengan tanggal 1 atau 2 itu memang kolaborasi dan sinergitas kita dalam pelaksanaan operasi lilin yang akan dilaksanakan berkaitan dengan pengamanan Natal dan Tahun Baru. Yang pada intinya mari kita hilangkan ego sektoral, kemudian kita harus bersinergi, dan tentunya kunci keberhasilan kita adalah sinergitas antara dinas-dinas terkait dalam suatu kegiatan untuk mengamankan ataupun memastikan suatu daerah. Berkaitan dengan permasalahan hoax yang sangat mengganggu tentunya,
Jadi nanti masing-masing bekerja sama, koordinasi tentunya. Dan tadi saya sampaikan bahwa Dinas Kominfo bersama-sama dengan masing-masing punya seksi humas, ya, dari para wisata juga pasti punya humas. Nanti bersama-sama berkolaborasi, bersama-sama untuk menyiapkan berkaitan dengan sosialisasi yang disampaikan, karena ini banyaknya bermainnya di media sosial. Ya tentunya kita harus bersosialisasinya juga ke media sosial supaya seluruh masyarakat luar tahu, dan tentunya kita memberikan informasi ini berdasarkan data ataupun informasi yang memang informasi itu yang layak kita dapatkan, informasi yang sebenarnya. Tentunya siapa yang memberikan informasi seperti kayak BMKG, tentunya itu kita juga akan minta juga berkaitan dengan perakiraan cuaca yang ada, dan itu harus disampaikan dan tersampaikan pada masyarakat luas. Mungkin itu Pak Sekretariat. Terima kasih. Terima kasih. Hasil rakor, terima kasih bahwa saya mewakili Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati tidak bisa hadir sehubungan ada tugas khusus ke luar kota. Ada beberapa hal yang menjadi penekanan kaitan dengan pelaksanaan Nataru ini. Yang pertama, wisatawan itu harus nyaman dan aman, itu yang pertama. Yang kedua, pendapatan asli daerah kita harus meningkat. Ketika nyaman terus aman ini, kami SKPD melaksanakan berbagai aksi, terutama kaitan dengan antisipasi Nataru ini. Ada beberapa SKPD inti yang memang menjadi tugas pokok dalam rangka antisipasi Nataru ini, baik itu Dinas Perhubungan, terus Satpol PP, terus juga kesehatan, para wisata, terus tadi juga paparan kaitan dengan Dekemenak, terus juga Pak Kapolres, terus juga SKPD yang lainnya. Dan alhamdulillah bahwa dari semuanya intinya kita harus kolaborasi, tadi saya sampaikan, saling mengisi sehingga semuanya masalahnya bisa terselesaikan dan ada solusi, termasuk masukan-masukan dari yang mewakili Pak Kajari, mewakili Pak Kasdim, juga Pak Ketua dan juga teman-teman dari Dewan. Ya mudah-mudahan berjalan lancar lah dan tidak ada, tadi juga zero accident. Maksudnya ya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk target? Target kami ada dua target besar lah bahasa seperti itu. Satu kaitan dengan pajak. Pajak terfokus 3 poin: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan. Satu lagi yang memang sangat kita tunggu-tunggu juga kaitan dengan pendapatan besar ya atribusi wisata. Kalau dari sisi X rupiah, kalau pajak 3 poin itu kan baru 82%. Jadi kalau X rupiah di angka 6 miliaran satu bulan ini. Saya targetkan kemarin harus dapat antara ini ya minimalnya retribusi wisata dapat 2 miliar 10 hari ini 10 hari ini 2 miliar dan 3 pajak ini juga dapat ya di angka 2 miliar lagi lah, jadi 4 miliar. Dan targetnya nanti kan yang kemarin yang dari 1 sampai tanggal 17 kemarin ya bisa terselesaikan target yang memang kurang, yang 6 miliaran lah. Bulan November. Ya bulan Desember. Ya Desember. Jadi Desember selesai semua. Jadi yang pajak 3 poin ini kan baru 82%, itu tugas bagus. Ditambah yang lainnya ya target PBB yang banyak masih belum terselesaikan teman-teman kecamatan.
Itu saya kira, dan ya mudah-mudahan tidak terjadi hoax tadi. Ya teman-teman wartawan juga bisa memberikan ya edukasi lah kepada semuanya. Terus juga nanti Prokopim kita juga akan ada himbauan dari ya Prokopimda lah bahwa Paneran ini aman. Kalaupun misalnya kami juga ke Basarnas dan juga ke BPBD, kalaupun ada sesuatu hal yang misalnya nyingsieunan lah, jangan sampai kata-katanya juga bombastis juga gitu. Tenang, ada Jerry. Bombastis juga. Jadi ya di ini kan ya walaupun ya inilah harus bisa mengkemas bahasa dan juga bisa membuat nyaman semuanya. Ya mengenai Jadi kalau dari sisi kesehatan termasuk saya nanyain juga kaitan dengan PMI darahnya kalau misalnya ada kecelakaan, terus juga kaitan dengan obat-obatan dan sebagainya. Saya kira semuanya sudah oke. Tinggal tadi kata Pak Ketua teknis, tinggal yang teknisnya itu tugas SKPD nanti, baikkan keamanan, terus bagian ya yang lainnya lah. Mudah-mudahan lancar.